hari Minggu, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bersukaria. Hari ini kita akan memulai kembali ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum mulai, coba adik-adik siapkan diri adik-adik. Pakailah baju yang rapi dan yang sopan. Kita akan menghadap Allah. Yang kedua, adik-adik cari tempat yang tenang, yang adik-adik dapat beribadah tanpa gangguan. Yang ketiga, jangan sambil makan dan minum, apalagi berjalan-jalan atau bermain HP. Yang keempat, siapkan Alkitab di dekat adik-adik dan ajaklah papa mama untuk ikut beribadah juga bersama adik-adik. Nah, sebelum kita mulai, mari kita tenangkan hati kita dan kita akan membuka ibadah ini di dalam foto. Mari kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya, adik-adik, kita sekarang akan mengangkat sebuah pujian. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik yang di rumah, boleh bernyanyi sambil berdiri dan menggerakkan badan. Siap ya? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, kita akan membuka ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari siapkan hati dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan makan dan minum, juga tempat untuk tinggal. Terima kasih sudah melindungi kami, dan terima kasih juga untuk semua yang kami boleh terima, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan begitu baik kepada umat-Nya. Pada saat ini, kami akan beribadah, kiranya Tuhan boleh berkenan untuk setiap puji-pujian dan semua yang kami lakukan di dalam ibadah ini. Ini adalah bakti kami kepada Tuhan, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak hal yang baik terhadap kami, dan kami patut untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Tuhan Yesus, tolong juga supaya kami terhindar dari gangguan dan juga godaan-godaan untuk main atau meninggalkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Minggu lalu, adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan. Nah, Tante juga melihat ada banyak adik-adik yang mengirimkan video ayat hafalannya dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan mengulangi lagi ayat hafalan yang sudah adik-adik pelajari. Dari Mazmur 119 ayat 11. Betul sekali. Yuk, isinya apa? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, firman Tuhan itu mengingatkan kita untuk terus mengingat firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang menuntun jalan kita, sehingga kita melakukan apa yang membuat hati Tuhan senang.
Nah, hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Tuhan adalah Allah yang kuat, yang besar, yang perkasa. Nah, adik-adik juga tahu kan pujiannya? Kita nyanyi bersama-sama yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Ya, adik-adik, pujian tadi mengatakan Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita menghadapi satu masalah, satu kesulitan, adik-adik jangan khawatir, tapi datanglah kepada Tuhan, memohon kepadanya, karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, yang akan menolong kita melewati kesulitan-kesulitan kita. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan. Tolong siapkan hati kami untuk boleh mendengar firman-Mu dan untuk boleh belajar kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan buka dari Daniel. Kitab Daniel ini ada di Perjanjian Lama. Yuk kita buka Daniel 3. Sudah dibuka Daniel 3. Tante akan baca ayat yang pertama dan ayat kedua saja. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Nah, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan dan ceritanya akan Tante lanjutkan. Jadi adik-adik, cerita yang kita akan dengarkan ini terjadi beratus-ratus tahun yang lalu. Ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Apa? Nebukadnezar. Nah, dia adalah seorang raja dari kerajaan Babel. Kerajaan apa? Kerajaan Babel. Nah, kerajaan Babel pada saat itu adalah kerajaan yang besar, kerajaan yang kuat. Nah, bahkan pada saat itu orang-orang Israel ya sudah kalah oleh kerajaan Babel ini. Maka sebagian besar orang-orang Israel, ya, terutama yang pintar-pintar, yang masih kuat-kuat, cerdas-cerdas, dibawa ke Babel untuk dipekerjakan. Termasuk juga ada beberapa orang keturunan Daud, yaitu ada Daniel, ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, tentu adik-adik pernah mendengar sekilas tentang cerita ini. Tapi hari ini kita akan mendengarkan cerita
tentang 3 orang pemuda yang bernama Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah pemuda-pemuda yang cerdas dan mereka adalah pemuda-pemuda yang begitu taat dan setia kepada Tuhan. Pada suatu hari, Raja Babel ini yang bernama Raja Nebukadnezar, dia punya gagasan. Wah, saya mau mendirikan patung. Nah, karena pada zaman itu raja-raja biasanya membuat patung-patung dirinya untuk dikenang, untuk dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Termasuk juga Raja Nebukadnezar ini. Dia ingin orang-orang itu mengakui kehebatannya. Dia ingin orang-orang itu melihat bahwa Raja Nebukadnezar adalah raja yang hebat. Nah, patung yang dia buat sekarang sudah selesai, ya. Dan patungnya itu punya tinggi 27 meter, ya. Kalau di dalam Alkitab dituliskan 60 hasta. 60 hasta itu kira-kira 27 meter. Setinggi apa ya 27 meter? Kurang lebih seperti rumah 5 tingkat, ya. Dan lebarnya adalah kurang lebih 2,7 meter. Nah, jadi cukup besar sekali. Kalau dari jauh pun kita bisa lihat, oh itu patung Raja Nebukadnezar. Pada suatu hari, Raja Nebukadnezar ini merasa bahwa patung ini adalah lambang diriku. Maka orang-orang yang melihat patung ini harus menyembah kepada patung ini. Raja Nebukadnezar memang raja yang hebat, tetapi dia sangat sombong. Dia berpikir bahwa dialah yang paling berkuasa, dialah yang paling hebat. Nah, maka pada saat itu dia memberi satu aturan bahwa ketika terdengar bunyi-bunyian, dia ingin semua orang menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar ini. Nah, kira-kira apakah Sadrak, Mesah, dan Abednego yang menyembah Allah mau juga menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar ini? Adik-adik, tentu saja Sadrak, Mesah, dan Abednego menolak untuk sujud menyembah kepada patung buatan tangan manusia ini. Kenapa? Karena patung ini tidak layak untuk disembah. Demikian juga Raja Nebukadnezar. Dia bukan satu-satunya yang berkuasa dan dia bukan yang maha kuasa. Ada pribadi yang sangat berkuasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang memberikan hidup kepada seluruh alam semesta. Dia adalah Allah. Allah lah yang patut untuk menerima sembah dan pujian dari semua ciptaannya. Jadi adik-adik pada saat itu Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak mau tunduk kepada patung ini. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dijatuhi hukuman adik-adik. Kasihan betul ya. Padahal kan mereka melakukan hal yang benar. Ya, mereka melakukan hal yang benar di mata Allah. Tapi buat Nebukadnezar, Sadrak, Mesah, dan Abednego itu sudah melanggar. Maka Sadrak, Mesah, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar bilang, panaskan api itu 7 kali lipat. Wah, panas sekali berarti. Kalau adik-adik pegang api di dapur, panasnya? Pasti panas ya. Apalagi kalau dipanaskan 7 kali lipat, berarti sangat-sangat panas. Tapi Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak takut. Mereka tetap tidak mau menyembah kepada patung itu dan hanya mau menyembah kepada Allah saja. Maka pada saat itu adik-adik dilemparkanlah Sadrak, Mesah, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Saking panasnya, orang-orang yang memasukkan mereka turut mati karena kepanasan. Kemudian pada saat itu Raja Nebukadnezar melihat, kok di dalam api dia melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan. Siapa saja ya? Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Siapa satunya lagi? Nah, adik-adik nanti baca di dalam firman Tuhan. Pada saat itu, Raja Nebukadnezar ingin tahu apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil mereka. Sadrak, Mesakh, dan Abednego, apakah kalian baik-baik saja? Ternyata Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Dan pada saat itu Raja Nebukadnezar heran. Mengapa Sadrak, Mesakh, dan Abednego masih bisa menjawab? Berarti mereka masih hidup. Kemudian diperintahkanlah Sadrak, Mesakh, dan Abednego untuk keluar dari perapian itu. Dan tidak ada satupun helai pakaian mereka yang tersentuh oleh api. Semuanya masih lengkap. Mengapa bisa begitu ya? Karena Allah yang melindungi mereka. Nah, adik-adik, pada saat itu lalu Raja Nebukadnezar segera menyadari bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego adalah Allah yang besar dan Allah yang berkuasa. Maka pada saat itu Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Nah, demikian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Adik-adik, jadilah orang-orang yang setia untuk menyembah Allah. Mungkin adik-adik pada saat ini di rumah berpikir, aku sudah setia kok, setiap hari Minggu aku ikut ibadah. Nah, apakah itu cukup? Adik-adik, di setiap hari, di sepanjang hidup kita, hendaklah kita mengikuti kehendak Allah dan menyembah Allah. Kadang-kadang kita mendapat godaan bukan untuk menyembah patung. Ya, seperti yang terjadi pada Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Tetapi mungkin waktu kita mau beribadah, tiba-tiba HP berkelap-kelip, lalu di dalam HP itu, wah, kayaknya ada permainan seru nih. Nah, lalu ada bisikan di telinga kita. Ayo, kita main saja. Jangan melulu mendengarkan firman Tuhan. Sudah bosan kan? Lalu adik-adik berpikir, iya juga ya. Lebih baik aku main game daripada beribadah. Ayo, ada nggak yang seperti itu? Atau misalnya ketika adik-adik mau baca Alkitab, adik-adik berpikir, susah kalau baca. Lebih baik aku tidur-tiduran aja. Kan badanku udah capek. Lalu kemudian adik-adik tertidur. Akhirnya adik-adik lupa untuk beribadah, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Nah, godaan-godaan buat kita bisa beragam, tapi hendaklah kita tetap setia menyembah Allah yang Esa. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi dan Allah yang Maha Kuasa. Hanya Dia satu-satunya yang layak untuk menerima pujian dan sembah dari kita semua. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan hari ini. Ajar kami untuk setia, menyembah Tuhan, seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Meskipun mereka menghadapi hukuman yang berat sekali dan menakutkan, tetapi mereka mengatakan, walau Tuhan tidak akan melepaskan kami dari api ini, kami tetap akan menyembah kepada Allah. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami memiliki
hati yang setia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, ayat hafalan untuk 1 minggu ke depan kita akan menghafalkan Daniel 3 ayat 28a. Daniel 3 ayat 28a. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sampai di situ ayat hafalannya. Daniel 3 ayat 28a. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan angkat satu pujian yang menyatakan bahwa kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Baik, kita sekarang akan berdoa syafaat dan adik-adik boleh duduk dengan tenang dan ikut berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk apa yang sudah kami lakukan. Dan firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami, supaya kami mengingat terus dan kami boleh mengenal apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa setia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini sedang sakit atau menghadapi kesulitan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, sama seperti Engkau menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, dan kami percaya juga Tuhan mau mengulurkan tangan buat teman-teman kami yang berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menutup ibadah kami, kiranya kami tetap diberikan semangat untuk terus beribadah pada minggu-minggu yang akan datang. Kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita tetap berdoa dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Dan Tuhan memberikan sinar-Nya kepada kita. Tuhan memberkati kita pada hari ini dan sampai seterusnya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Jangan lupa hafalkan ayat hafalannya dan kita bertemu lagi minggu depan.